Halo semua, selamat datang kembali di perkuliahan IF1210 Dasar Pemrograman bersama saya Fazat Nur Azizah. Kita masih akan membahas mengenai analisis recurrence dalam konteks pemrograman fungsional. Pada bagian 3 ini, kita akan melanjutkan diskusi tentang beberapa contoh persoalan rekursif dan kita akan akhiri tentang mengapa kita perlu membuat program rekursif. Kita akan melihat lagi sebuah contoh yang berkaitan dengan analisis recurrence. Nah, kisah saya mempunyai sebuah mangkok besar berisi permen coklat bersalut gula warna-warni merek tertentu. Bukan promo ya, tapi kebiasaan aja. Ya sebenarnya saya berniat membagikan ke peserta kuliah sih. Sayangnya karena kuliahnya online, saya tidak bisa bertemu kalian secara langsung, jadi tidak mungkin saya bagikan. Jadi saya akan simpan setengah bagian permen untuk saya makan sendiri, setengah bagian lagi saya simpan entah buat siapa nanti. Nah, jadi challenge saya sekarang adalah membagi permen dalam satu mangkok besar ini menjadi dua bagian yang sama. Nah, saya tidak mau repot menumpahkan isinya atau menghitung dulu ada berapa permen yang ada di sana. Susah banget. Ceritanya saya hanya punya dua mangkok yang nanti akan saya pakai untuk menampung hasil pembagiannya. Nah, bagaimana caranya ya supaya saya bisa mendapatkan dua bagian yang sama dari satu mangkok permen ini tanpa harus menumpahkan isinya dan tanpa harus menghitung ada berapa banyak permen yang ada di dalam mangkok. Nah, bagaimana kalau ada beberapa orang yang akan membantu saya untuk memecahkan persoalan ini? Misalnya, diasumsikan setiap orang yang akan membantu saya mengambil sejumlah permen lalu membaginya secara rata ke dua mangkok tersebut. Kalau ada beberapa orang yang membantu saya dengan cara seperti ini, tentunya lama-lama akhirnya permen saya akan terdistribusi ke dua mangkok tersebut secara merata kan? Yang jadi pertanyaan berapa banyak jumlah permen yang harus diambil oleh setiap orang dan kemudian dibagi supaya tepat merata. Jumlah ini harus cukup mudah untuk diambil dan dibagi, bahkan kalau perlu tidak perlu menghitung dengan rumit. Nah, kalau perlu anak kecil pun sudah bisa juga melakukannya. Jumlah paling sedikit yang bisa diambil dan dibagikan dengan mudah ke kedua mangkok adalah satu permen saja sekali waktu. Mestinya tanpa harus memiliki skill apapun, termasuk jika yang melakukannya adalah anak kecil, seseorang dapat mengambil satu buah permen dalam mangkok besar dan kemudian mendistribusikannya ke mangkok-mangkok yang lain, bukan? Nah, mendistribusikan satu permen saja juga cukup mudah, tinggal menentukan satu permen itu mau diletakkan di mangkok satu atau mangkok dua. Nah, sekarang kita diskusikan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, tergantung pada jumlah permen yang ada di dalam mangkok besar saya. Jika mangkok besar saya kosong, alias saya tidak punya permen sama sekali, maka dua mangkok yang digunakan untuk membagi juga mestinya kosong, karena tidak ada permen yang dapat dibagi. Selesai. Jika dalam mangkok besar saya hanya ada satu permen, maka permen tersebut harus diletakkan di salah satu mangkok. Misalnya kita letakkan di mangkok yang kiri. Nah, mangkok kanan berarti kosong. Ini juga selesai. Kalau saya punya dua permen dalam mangkok besar, maka yang saya lakukan adalah seperti ini. Ambil satu permen, letakkan di mangkok yang sebelah kiri. Lalu saya ambil satu permen lagi, letakkan di mangkok sebelah kanan. Nah, karena mangkok besar sudah menjadi kosong, maka kita kembali lagi ke kasus yang pertama, yaitu tidak ada permen yang dapat dibagi. Selesai. Kalau saya punya lebih dari dua permen, maka yang dilakukan adalah seperti ini. Ambil satu permen, letakkan di mangkok kiri. Ambil satu permen lagi, letakkan di mangkok yang kanan. Selanjutnya, masih ada sisa permen di mangkok besar kan? Nah, ini akan dibagi lagi dengan cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya, tergantung pada sisa permen di dalam mangkok itu. Sudah mulai terlihat di mana proses rekursifnya terjadi? Nah, basis dari persoalan ini adalah pada dua kasus pertama, yaitu pertama, jika mangkok besar kosong dan tidak ada permen yang dibagi. Dan kedua, jika hanya ada satu permen yang dibagi. Kasus ketiga dan keempat terjadi dengan kondisi minimum ada dua permen di atas mangkok. Kedua kasus ini dapat digeneralisasi sebagai berikut. Ambil satu permen dan letakkan di mangkok kiri. Ambil satu permen lagi dan letakkan di mangkok kanan. Nah, kita lihat sisa permen di mangkok besar. Dan kita lakukan pembagian dengan cara yang sama untuk sisa permen yang ada di dalam mangkok besar. Pada kasus di mana permen hanya ada dua, maka pada proses berikutnya kita akan berakhir seperti di kasus pertama. Dengan demikian, kasus ketiga dan keempat kita generalisasi menjadi satu buah kasus recurrence.
Persoalan sejenis ini nanti akan kita eksplorasi lebih jauh dalam pembahasan mengenai list. Kita beranjak ke contoh berikutnya. Contoh kita berikutnya berkaitan dengan kelinci. Pernah memelihara kelinci? Kelinci adalah salah satu binatang mamalia yang sangat cepat berkembang biak. Misalnya dalam cerita ini, kita akan menghitung ada berapa banyak pasangan kelinci yang akan dilahirkan dalam 1 tahun dari satu pasang kelinci, yaitu 1 ekor kelinci jantan dan 1 ekor kelinci betina. Nah, asumsi-asumsinya adalah sebagai berikut. Pertama, setiap pasang kelinci baru akan bisa memberikan anak setelah berusia 2 bulan. Nah, setiap pasang kelinci akan memberikan sepasang anak, yaitu 1 kelinci jantan dan 1 kelinci betina, setiap bulannya. Terakhir, tidak ada kelinci yang mati pada tahun itu. Nah, berapa pasangan kelinci yang ada di akhir tahun dengan pola perkembangbiakan seperti ini? Nah, sebagai contoh, pada bulan pertama hanya ada 1 pasang kelinci, yaitu kelinci induk. Pada bulan kedua juga masih hanya ada 1 pasang kelinci, karena memang belum waktunya melahirkan. Pada bulan ketiga, pasangan kelinci yang pertama akan melahirkan pasangan anaknya yang pertama. Jadi, sudah ada 2 pasang kelinci di sini. Pada bulan keempat, pasangan kelinci induk akan melahirkan lagi pasangan kelinci yang berikutnya. Tapi pasangan kelinci anak yang dilahirkan di bulan ketiga belum melahirkan pasangan kelinci baru. Jadi total ada 3 pasangan kelinci di bulan ini. Pada bulan kelima, pasangan anak kelinci yang dilahirkan di bulan ketiga melahirkan 1 pasang kelinci, sedangkan pasangan kelinci induk juga melahirkan lagi 1 pasang kelinci, menjadikan total 5 pasang kelinci. Demikian seterusnya. Nah, banyaknya pasangan kelinci pada tiap bulan adalah salah satu contoh sequence atau deret yang menggambarkan pertumbuhan populasi khususnya di alam liar. Diamati dan dimodelkan pertama kali oleh Leonardo Pisano yang dikenal dengan Leonardo Fibonacci alias Leonardo, anak dari Boccaccio, di tahun 1202 dalam bukunya Liber Abaci alias The Book of Abacus. Deret ini dikenal dengan nama deret Fibonacci. Nah, angka-angka dalam deret Fibonacci dipercaya memodelkan alam pada level tertentu. Cerita pertumbuhan populasi kelinci tadi mungkin tidak terlalu alamiah karena hampir tidak mungkin terjadi keteraturan sedemikian rupa pada kelahiran pasangan anak kelinci, apalagi harus pasang jantan dan betina. Namun demikian, properti dari Fibonacci numbers ini ternyata banyak ditemukan dalam kasus-kasus lain di alam, misalnya pada pertumbuhan daun atau pertumbuhan mahkota bunga, seperti yang diamati oleh Johannes Kepler dan dituliskan dalam monografnya di tahun 1611. Nah, jika tertarik, banyak artikel di internet membahas tentang hal ini lebih jauh. Deret Fibonacci terbentuk dari angka-angka Fibonacci atau Fibonacci numbers, di mana sebuah angka merupakan penjumlahan dari 2 angka sebelumnya yang muncul dalam deret tersebut. Contohnya di sini angka 3 dalam deret ini adalah penjumlahan antara angka 1 dan angka 2. Dan karena angka 1 dan 2 sendiri adalah hasil penjumlahan dari 2 angka sebelumnya, kita dapat memiliki definisi rekursif pada deret ini. 2 angka pertama ditetapkan sebagai basis untuk memulai perhitungan. Dalam hal ini ditetapkan 0 dan 1. Dengan demikian kita dapat mendefinisikan persoalan rekursif untuk mendapatkan angka ke n dalam deret Fibonacci sebagai berikut. Terdapat 2 angka yang menjadi basis dalam proses rekursif ini, yaitu angka Fibonacci yang pertama atau dalam hal ini adalah angka ke 0, yaitu 0, dan angka Fibonacci kedua atau angka ke-1, yaitu 1. Dapat kita lihat di sini, ini adalah salah satu contoh persoalan di mana kita memiliki 2 buah basis. Untuk suku kedua dan seterusnya, angka Fibonacci kita dapatkan dengan menjumlahkan 2 angka Fibonacci sebelumnya secara rekursif. Nah, ini menjadi definisi recurrence kita. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang apa itu analisis recurrence, bagaimana menulis program rekursif dalam konteks pemrograman fungsional, dan kita telah melihat berbagai contoh menarik terkait rekursivitas. Jika Anda pernah belajar pemrograman sebelumnya, misalnya menggunakan paradigma prosedural, maka mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa suatu program harus dituliskan secara rekursif. Apalagi jika sebenarnya bisa dikerjakan dengan cara yang lain. Contohnya pada persoalan faktorial. Jika kita belajar pengulangan di konteks pemrograman prosedural, maka faktorial juga adalah salah satu persoalan yang sering dijadikan contoh.
Penyelesaian persoalan dengan pengulangan ini sering kita sebut sebagai penyelesaian secara iteratif. Nah, persoalan akan diselesaikan secara rekursif jika pertama, persoalannya memang mengandung definisi rekursif. Nah, ada banyak persoalan yang tersedia definisinya secara rekursif. Kembali ke contoh faktorial, persoalan faktorial memiliki definisi matematika yang bersifat rekursif, sehingga secara natural mudah untuk diprogram secara rekursif. Demikian pula persoalan mencari faktor persekutuan terbesar. Dengan memanfaatkan algoritma Euclidean, kita bisa membuat program rekursif dengan mudah juga. Nah, alasan kedua membuat program rekursif adalah karena struktur data yang akan kita gunakan bertipe rekursif. Seperti misalnya struktur data list dan juga sebuah struktur yang bernama pohon atau tree. Nah, kita akan mempelajari list sebagai struktur data rekursif dan pemrosesannya pada materi berikutnya di perkuliahan ini. Alasan ketiga, ya karena pemrogramnya ingin menuliskan solusi secara rekursif. Ada banyak persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan secara rekursif maupun secara iteratif dengan menggunakan pengulangan seperti di pemrograman prosedural. Bahkan persoalan yang secara naturalnya tidak rekursif dan tidak harus diselesaikan secara rekursif, sebenarnya dapat juga diselesaikan secara rekursif. Kalau masih ingat pada pembahasan mengenai persoalan pencarian faktor persekutuan terbesar antara dua buah bilangan, ada beberapa alternatif penyelesaian persoalan yang sebenarnya tidak berangkat dari ide rekursivitas, tapi dari ide dengan pendekatan prosedural. Namun demikian, kita bisa saja mencari cara agar persoalan ini dapat diselesaikan secara rekursif. Nah, untuk mendapatkan solusinya untuk persoalan yang memiliki definisi rekursif, kita tinggal membuat solusi rekursif sesuai dengan definisi persoalannya. Dan ini seperti yang kita lihat sebenarnya cukup mudah. Tantangan terbesarnya adalah melakukan analisis rekurensinya. Berikutnya, jika kita membutuhkan struktur data yang bersifat rekursif, maka kita harus terlebih dahulu memiliki definisi dari struktur data dan bagaimana mengolahnya secara rekursif. Baru kemudian kita dapat manfaatkan struktur data tersebut untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara rekursif. Terakhir, untuk persoalan yang sebenarnya non-rekursif, namun harus diselesaikan secara rekursif, biasanya kita membutuhkan fungsi yang kemudian membutuhkan parameter khusus dalam implementasinya. Parameter ini berguna untuk mempassing suatu status pada setiap tahap rekursif, misalnya untuk menggantikan mekanisme control loop dalam pengulangan. Dengan demikian berakhir pembahasan mengenai analisis recurrence dalam konteks pemrograman fungsional. Selanjutnya, bagaimana pemanfaatan analisis recurrence pada berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan struktur data yang kompleks, akan kita bahas di materi-materi selanjutnya. Terima kasih telah menyimak.